pagi Mas Dewa Nusantara Murdoko Putra. Ya, selamat pagi. Oke Mas Dewa, panggilannya apa? Dewa ya? Dewa ya. Dewa, oke. Boleh silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Dewa Nusantara Murdoko Putra, biasanya dipanggil Dewa. Saya lahirnya di Jakarta ya, sama sekarang tinggalnya di Tulungagung semenjak SMP ya. Oke. Untuk sekarang sih saya baru udah semester akhir sih sebenarnya. Ikut-ikut gini nggak sangka cuma udah keterima gitulah. Gitu. Niatnya cuma buat ngisi kekosongan aja. Butuh kesibukan berarti ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, mau dikenalkan? Itu aja sih untuk saya. Oke. Silakan. Hari ini bakatnya kalau saya lihat menyanyi ya. Iya, itu lebih ke hobi sih sebenarnya. Hobi. Iya. Oke, boleh silakan ditunjukkan bakatnya. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. Since I survived every night, wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world gets ending, I'll be next to you. Oke, suaranya bukan hobi Kak ya? hobi. Oke, mungkin silakan tanyaan. Wah, enak banget dengerin suaranya pagi-pagi jadi semangat. Oke, ini panggilannya Dewa ya? Iya. Oke, Dewa punya kemampuan berbahasa asing nggak? Inggris aja sih. Bahasa Inggris aja ya. Welcome everyone to Telkom University. The thing about this university is there's a lot of talent that buried here, and we're about to show you how we as a campus will provide you with all kind of activities that will bring you to the next level. Yes. Itu aja sih yang kepikiran sampai sini. Soalnya masih belum nyiapin itu sih. Show me about something of you. Introduce your own self. Dalam bahasa Inggris. Everything, name, where you come from, hobby, etc., etc.
Okay, first of all, my name is Dewa Nusantara Mudoko Putra. I goes by name of Dewa or Boy, as my friends call it. I'm from Jakarta, as you know, but I live in Tulungagung. I'm here just for completing my university status as S1, and my hobby is variant. So I like to read and I like to sing a song when I'm down or when I'm bored. So that's why maybe I choose to sing a song earlier. Another hobby is I like to walk. I like to take a scenery at the world. So when I'm depressed or when I'm like thinking about a lot, I walk. So my mind is clear when I'm going through the day. Now my profession is as a event organizer. Yeah, it's about 1 year now, and it's quite challenging at Telkom University, but it's kind of fun. You know, it's about exploring other thing. Oke, menarik ya, pernah jadi event organizer ya? Yeah. Kebetulan nih bakal banyak banget acara-acara kedepannya, khususnya di Sekpim dan Humas. Mungkin dulu waktu jadi IO pernah acara apa aja? Kalau saya IO sama ini sih masih ulang tahun ya, fokus ulang tahun. Untuk kalau acara-acara seperti resmi itu kayaknya masih belum sih ya. Lebih ke ulang tahun dan wedding sih. Kalau saya event organizer-nya itu ya. Gitu. Ya apa? Saya beberapa hari ini ada event juga sih. Jadi datang ke Surabaya ini sekalian. Oh ada interview Tanjidor juga. Jadi sekalian gitu. Ini IO baru sih. Namaste Organizer namanya. Baru 1 tahun ini. Hampir 2 tahun ya. Di sana proyekan atau PIC divisi apa gitu? Kalau saya PIC-nya kadang dirubah-rubah sih. Kadang biasa jadi anak yang ngendaliin sound system, ngendaliin lagu-lagu gitu. Kadang yang bantuin soal games anak-anak gitu. Kadang yang ngisi registrasi buku tamu. Kadang juga biasanya tuh dijadiin PIC leader gitu. Kemarin dibilangnya semua orang tuh bakal dapat kesempatan biar bisa jadi PIC leader, ngurus-ngurusin event-event gitu. Tapi untuk sekarang sih semua udah tak lakuin kecuali PIC leader itu sih. Soalnya saya pengen jadi PIC leader gitu. Kayak apa? Ngarang-ngarain sebuah event gitu, pengen tahu rasanya. Soalnya kan besok kalau udah kerja gitu kan pasti lebih kayak gitulah. Lebih suka-suka tahu oh isinya gini, isinya gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nggak tujuan kamu atau keinginan kamu atau ekspektasi kamu menjadi Tanjidor 2025 apa? Ekspektasi ya, itu kalau saya personally mungkin membangun branding saya sendiri sih. Walaupun masih belum seluas itu, cuma kalau saya masuk Tanjidor itu mungkin saya ingin membangun personal branding saya sendiri, terus lebih mengenal orang-orang yang mungkin kalau Tanjidor kan setahu saya itu kayak berkenal dengan orang-orang baru gitu. Nah jadi saya ingin memperluas koneksi saya di luar kampus ini juga gitu. Dari 1 sampai 5 seberapa pengen kamu jadi Tanjidor 2025? Kalau sebelumnya sih ya jujur-jujur nih masih kurang. Soalnya saya ikut kan, oh ini bagus kelihatannya ya kayak memperkenalkan orang baru, tapi masih ragu sebenarnya. Soalnya kan pasti banyak orang yang daftar ya, jadi ya nggak terlalu lah. Cuma waktu udah daftar pasti naik lagi jadi 5 lah. Soalnya saya tahu kalau untuk kedepannya tuh lebih untuk masa depan saya lah seenggaknya itu lebih bagus kalau mengikuti Tanjidor ini. Kalau Tanjidor kan dia tuh ada di depan kamera nih. Iya. Nah, kalau misalnya kamu harus syuting dengan diri kamu sendiri ya, selfie misalnya. Kamu create konten yang kayak gimana sih yang efisien, yang hari itu juga langsung kamu post gitu. Oke. Kalau saya sih lebih ke mungkin kayak vlogger gitu ya kalau buat konten ya. Soalnya dulu saya waktu SMA itu juga pernah jadi vlogger SMA, cuma sekarang berhenti sih.
kalau misalkan emang besok ada event terus emang ada deadline suruh buat konten gitu, mungkin saya buat tipe kontennya kayak gitu, kayak nge-vlog gitu, kayak nunjukin event ini gitu-gitu, jelasin mungkin buat skit gitu supaya lebih efisien aja waktunya. Oke, kalau misalnya ada acara dadakan, Mas kira-kira mikir 2 kali atau kayak gimana gitu nggak? Ya sebenarnya sih kalau saya lebih ke nggak bisa, kalau saya planning gitu nggak bisa sih saya. Secara personal itu saya kalau buat konten tuh tiba-tiba aja ada kayak di luar kepala langsung ala hari ini event gitu. Misalkan habis ini ada event gitu buat konten, kalau saya langsung kepikiran gitu. Nggak bisa kalau saya kemarin ada event kepikiran gitu, kayak kadang tuh nggak nyatu gitulah. Kadang kalau misalkan mendadak gitu baru bisa nyantol gitulah di otak saya. Mikir gini, buat konten tipe apa kayak gini bisa, kayak gini gitu. Oke, ini yang terakhir nih. Misal hasil dari take kamu itu kurang maksimal, sedangkan waktu kamu ngedit itu rasanya kurang nih. Apa yang kamu lakuin? Atau TK kurang ya, terus editannya kurang maksimal ya tadi ya. Hasil kamu take. Kurang maksimal. Oke. Mungkin kan kalau kita syuting sih sebenarnya butuh beberapa take ya, nggak bisa kayak 1-2 doang gitu. Jadi kalau sebisa mungkin dalam satu scene itu saya nge-take beberapa kali dan harus dipilih yang paling bagus dong, nggak bisa gitu. Jadi kayak kadang tuh saya nggak puas aja kalau cuma 1 take gitu, harus berkali-kali sampai nemu yang bagus gitu. Oke, thank you. Itu sih pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, kalau kamu nih Mas Dewa keterima menjadi Tanjidor, kontribusi apa yang kamu mau berikan untuk Tanjidor? Kontribusi ya, nggak pengen tahu situ sih. Oke, kalau kontribusi sih mungkin saya lebih ke ngebuat branding kampus mungkin ya, lebih maju, lebih bagus dan lebih dikenal sama orang-orang di luar sana ya. Melalui konten mungkin. Seperti apa contohnya? Kayak melalui konten kreator gitu-gitu. Saya kan dulu juga sebenarnya saya kan juga punya konten kreator di YouTube sama IG sama TikTok sih sebenarnya. Cuma kayak bukan ke vlog gitu sih. Kalau sekarang lebih ke mungkin saya kayak jadi streamer gitu. Lebih ke streamer ya. Cuma kalau misalkan ngebawa vibe SMA dulu waktu saya jadi vlogger bisa. Masih bisa ya. Oke, berarti berkontribusinya lebih ke nanti suka pembuatan video ya mungkin ya kayak gitu ya di akun TikTok ataupun di YouTube-nya Mas Dewa berarti ya. Betul. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Dewa, kayaknya cukup ya, mungkin dari teman-teman juga cukup. Terima kasih sudah mau ikut di acara seleksi dan pendaftaran Tanjidor ya. Semoga nanti kalau memang ada informasi selanjutnya akan kita informasi lagi ya, begitu ya Mas Dewa ya. Dan terima kasih sudah bergabung di keluarga besar Tanjidor kita dan sampai ketemu lagi ya. Terima kasih ya Mas Dewa ya. Terima kasih semuanya.